dekat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Baiklah, kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Kau yang layak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Adapun nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Baiklah, kita akan nyanyikan satu pujian, Suci, suci, suci. Setelah itu kita akan masuk dalam doa pembukaan. Pagi
Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai jalan hidup kami. Hingga pada saat ini, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami boleh sehat dan berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, dan kami selalu mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan pada waktu ini, untuk kami boleh beribadah kembali kepadamu secara tatap muka. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami juga merasa begitu besar anugerah Tuhan bagi kami. Kami teringat Tuhan pada saudara yang masih di perjalanan, yang juga ingin beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati, menyertai mereka. Tibakanlah dengan selamat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan lagi dengan puji-pujian yang berikutnya. Di jalan hidupku. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, pujian ini sangat menguatkan iman kita ya. Kita tidak perlu cemas, kita selalu bersandar pada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagi satu pujian, saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Ya.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah tekad kita semua senantiasa setia mengikuti Yesus. Kita akan nyanyikan lagi satu pujian, yaitu Zaman Sekarang Berjagalah. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi sebelumnya kita menerima bagian dari firman Tuhan. Kita akan nyanyikan, katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus Mari kita masuk dalam doa pengampunan. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah melindungi. Engkau sudah selalu bersama dengan kami.
sehingga kami sungguh merasakan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima bagian dari firman-Mu, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Dan kami sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dalam segala perkara. Kami mau menuruti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai Ibu Nur yang sebentar akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan yang boleh kami mendapatkan kekuatan daripadanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Tuhan ingin ku dapat memancarkan, sebagai pengantar firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rasanya saya lebih bebas ya kalau saya buka supaya enak. Sejak tahun lalu dalam arti sejak Desember ya, kita baru jumpa. Jadi selamat Natal, selamat tahun baru, bahkan juga Kyonghi. Ya, Bapak Ibu, dalam suasana yang masih penuh dengan warna merah, artinya penuh sukacita ya, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika mau mulai dengan tugas pelayanannya, dia diutus oleh Sang Bapa untuk menjadi juru selamat, untuk mengangkat manusia dari lumpur dosa. Nah, kita mencoba untuk melihat dan memahami tema Tuhan Yesus tahan godaan. Barangkali Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan mengatakan, ya namanya Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kalau digoda dan tahan, ya memang begitu. Ada Bapak Ibu yang berpikir seperti itu, artinya bahwa ya wajarlah kalau Tuhan Yesus itu nggak tergoda. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia, ketika Tuhan Yesus itu diutus oleh Sang Bapa untuk mengangkat manusia ini, menebus, menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, maka Tuhan Yesus itu tidak dalam diri sebagai Tuhan menyatakan, mewujudkan diri sebagai Tuhan yang maha kuasa, dalam artian dia bisa apa saja, dia mampu melakukan apa saja, mampu, tapi bukan dia pamer, bukan. Tapi dia benar-benar dalam wujud manusia, dalam keterbatasan manusia, yang ketika sedih ya nangis, ya sedih,
Ketika sakit, ya dia bilang sakit, memang sakit. Ya, kalau kita dicubit kan sakit. Kalau ketusuk duri kan sakit. Seperti itulah juga Tuhan Yesus dalam kehidupan bersama manusia untuk mengangkat manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, sama seperti manusia, dia tidak bisa mengangkat kita. Tidak bisa dalam artian memang bukan seperti itu. Bisa saja Tuhan Allah yang maha kuasa itu mengangkat kita seperti apa. Tapi justru di sinilah letaknya. Bahwa Yesus Tuhan menjadi manusia sama seperti manusia. Supaya keterbatasan manusia, kelemahan manusia, penderitaan manusia itu menjadi bagian dalam diri Yesus Tuhan. Nah, kita lihat dulu kitab Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Injil Lukas pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang menjadi dasar pemberitaan firman pada kebaktian Betaria hari ini. Saya akan bacakan. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa? Iblis menyerah? Belum. Ya, sekarang kalah. Tapi lihat aja nanti, itu kira-kira ya. Nah, godaan, pencobaan, seperti apa sih? Ini bukan sekedar ketika kita kalau punya cucu, ada anak kecil gitu ya, ketika anak kita masih kecil, kita suka kan ya goda-godain gitu. Maksudnya pemainannya disembunyiin atau mungkin pura-pura dicubit. Pokoknya asal bikin dia bereaksi. Apakah seperti itu pencobaan Tuhan Yesus, godaan Tuhan Yesus?
Nggak segampang itu. Kita memang suka main-main, godain anak kecil. Tapi ketika Tuhan Yesus itu digoda, dicobai oleh iblis, kuasa jahat itu dalam ayat-ayat bacaan kita ini diwujudkan dalam nama iblis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gambarannya ketika Tuhan Yesus di padang gurun itu seperti apa? Setelah dibaptis, itu kan ceritanya begitu ya. Tuhan Yesus dibaptis, dan ketika dibaptis ada suara dari langit, dan langit terbuka, kemudian ada burung merpati, begitu kan gambarannya ya. Yang kemudian suara itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya pada saat itu dalam baptisan Yesus, bahwa kuasa Sang Bapa yang mengutus dia nyata dalam diri Yesus untuk melaksanakan tugasnya. Tapi satu hal sebelum kita melihat pencobaannya, bahwa Tuhan Yesus itu ketika menerima tugas dari Bapaknya, enggak asal, ya pokoknya saya jalan, saya mau lakukan. Enggak begitu. Dia mempersiapkan diri dulu, dia masuk ke padang gurun itu. Ya. Yang disebut padang gurun itu bukan tempat kita nyepi seperti kalau kita retreat atau kita ya ada pembinaan lah gitu, terus ke puncak, ya, tempatnya yang enak, tempat tidurnya yang enak gitu kan, tempatnya dingin. Enggak begitu padang gurun ini. Tapi dikelilingi oleh jurang-jurang, terus gunung-gunung atau bukit-bukit yang ada di sekitarnya itu bukit kapur. Bukan yang indah. Dan oleh sebab itu padang gurun itu disebut Jesimon. Jesimon itu artinya pembinasaan. Jadi tempat itu bukan tempat yang bagus untuk retreat, untuk mempersiapkan diri melakukan tugas, bukan. Tempat yang mengerikan. Nah, 40 hari Yesus di situ tadi dikatakan tidak makan. Satu hari nggak makan aja kita lemes kan? Apalagi kalau udah lansia begini ya. Aduh, nggak kuat lah kalau nggak makan. Pokoknya dikit-dikit makan. Tapi Tuhan Yesus 40 hari nggak makan. Dan pada saat lemah secara fisik, karena nggak ada makanan yang masuk, ketika fisiknya ini juga kena panas, kena tempat yang memang tidak memadai, tidak kondusif, artinya tidak menunjang Yesus Tuhan ini untuk retreat, untuk mundur sejenak, mempersiapkan diri untuk melakukan tugasnya yang bakalan berat. Tapi tempat itu adalah tempat yang sangat-sangat tidak enak, panas. Seperti neraka, kalau kita suka ngomong panasnya nih benar-benar ya kayak di neraka. Padahal kita belum pernah ya ke neraka. Ya, tapi mengumpamakan panasnya itu, nggak enaknya itu seperti neraka. Nah, di tempat seperti itu ketika lapar, ketika lemah, iblis datang. Ujian yang pertama adalah ketika Yesus lapar dan di situ banyak batu-batu besar, maka iblis mengatakan, kamu kan anak Allah, kamu bisa, kamu pasti bisa. Tunjukkan kekuasaanmu untuk menjadikan batu itu menjadi roti dan kamu nggak kelaparan, nggak lemes. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, manusia itu tidak hidup dari roti saja. Dalam arti bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan manusia itu nggak makan juga nggak apa-apa, bukan itu. Tapi bahwa makanan itu bukan yang utama dalam hidup ini. Tapi bahwa yang utama adalah percaya, yakin kepada Tuhan Allah itu yang menjadikan hidup, yang memberi hidup, dan yang memungkinkan untuk bisa hidup. Mengerti maksud saya? Tuhan yang membuat kita ada, yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita.
Tuhan yang menciptakan itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya, nggak pernah membiarkan manusia, makhluk yang diciptakan itu berkeliaran tanpa arah. Tapi Tuhan Allah yang Maha Kasih itu memberikan kehidupan dan menata kehidupan. Dalam tatanan Tuhan semuanya baik. Dan oleh sebab itu percaya kepada Tuhan, maka nggak takut kekurangan makanan, tidak takut mati karena kurang makan. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang penting percaya nggak sama Tuhan. Saya percaya dan saya bergantung pada Dia. Dan oleh sebab itu tidak bergantung pada roti jadi batu jadi roti. Tapi bahwa firman Tuhan itulah yang memberikan kepada saya hidup dan kehidupan. Saya bisa berjuang karena Dia yang memberi hidup, yang selalu hadir dalam hidup saya. Pertama, Tuhan Yesus mau menunjukkan percaya saya kepada Dia yang mengutus. Dan saya tidak takut apapun juga, sekalipun lapar. Dengan jawaban itu sementara sih ini jangan digambarkan begini. Kalau kita nonton film, kalau kita nonton sandiwara atau drama, kan sebentar lewat, nanti ganti adegan lagi, begitu ya, bukan. Selama 40 hari itu artinya bukan 1 hari 3 pencobaan, enggak. Oke, berapa hari diem dulu, besok datang lagi atau lusa datang lagi iblisnya. Dan yang kedua adalah ketika iblis itu membawa Yesus itu ke sebuah bukit. Dari atas bukit itu, di situ banyak bukit kapur tadi yang saya katakan ya. Dia bisa melihat, iblis memperlihatkan tuh loh dunia. Dunia yang penuh dengan keindahan. Dunia yang penuh dengan gemilau, gemerlap. Kota yang indah, kota yang kaya, orang-orang yang hebat-hebat. Pokoknya semuanya itu terlihat di situ. Dan iblis bilang, kalau kamu menyembah aku sekali aja, sebab semua itu yang indah-indah itu semua yang ada di dunia, dari sudut sana, sudut depan, sudut belakang, ya. Jadi iblis menunjukkan kepada Tuhan Yesus, suruh lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang gitu ya. Semua nggak ada yang jelek. Itu semua punyaku, kata iblis. Dan itu semua akan menjadi punyamu kalau sekali aja, nggak usah 2 kali. Kamu mau menundukkan diri, menyembah aku sekali saja, maka seluruh dunia dengan segala keindahannya, kekayaannya ini akan menjadi milikmu. Jalan kompromi. Sering kan? Udah nggak usah ditilang ya Pak, ini dah buat Bapak beli rokok 100.000. Itu kan salam tempel. Itu kalau ketangkep polisi ya. Jalan kompromi. Tapi itu benar nggak sih? Godaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus lebih daripada itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan. Yang disembah itu cuma Tuhan Allah, bukan kamu. Jangan pernah mengakui iblis itu punya kuasa dan punya dunia. Tuhan Yesus mau mengatakan, dunia ini adalah milik Allah, Sang Khalik. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan yang memberikan kehidupan terhadap segala sesuatu makhluk yang ada di dunia ini. Bukan iblis yang membuat dunia. Iblis adalah kuasa kegelapan, kuasa jahat, perusak, iya. Tapi dia tidak memiliki apapun di dunia ini. Dia boleh ngaku, tapi dia bukan yang punya. Dan itulah keyakinan dalam ketaatan Yesus terhadap Sang Bapa yang mengutus dia.
Jadi dia berani mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Menyembah berlutut itu hanya pada Allah, bukan pada iblis. Dia tidak ada jalan kompromi. Yang dipilih Yesus adalah jalan sengsara. Kalau dia mau kompromi sedikit kan cuman berapa detik sih, cuman tunduk sebentar menyembah, semuanya diberikan. Omong kosong. Sebuah tipuan, sebuah jebakan. Sehingga Tuhan Yesus tidak mau itu. Bukan karena dia sebagai manusia dalam keterbatasan manusianya yang sama dengan kita. Dia kuat, hebat. Tapi dia tahu bahwa dia adalah utusan Sang Bapa yang diberikan kemampuan, kekuatan. Saya ajak sebentar kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan. Paulus mengakui itu, ya, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan oleh sebab itu Paulus mengatakan begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Paulus begitu yakin. Pencobaan apapun yang dialami Paulus itu sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang membuat dia menderita. Tapi Paulus bilang itu biasa, bukan luar biasa. Dan dia Tuhan yang membiarkan itu terjadi. Ya, jadi jangan bilang, ya lagi diuji Tuhan, bukan itu sih. Dalam surat Yakobus ada lagi ayat yang mengatakan pencobaan-pencobaan itu sebenarnya ada keluar dari dalam diri kita. Satu sedikit menyimpang, tapi saya ingin memberikan contoh begini. Kan sering tuh ya ada tipuan-tipuan. Saya juga pernah maksudnya dapat dari WA ya. Yang mengatakan begini, ibu dapat uang 10 juta. Siapa yang gak mau dapat uang 10 juta? Ya. Terus telepon ini, untuk meyakinkan itu dia kasih nomor telepon. Nah kalau telepon ke dia, terus orang di sana bilang, kok baru sekarang teleponnya, padahal ini kan udah berapa hari. Terus ATM yang paling dekat sama rumah di mana? Cobalah ke ATM. Nanti saya tuntun supaya bisa ditransfer. Kalau saya mau, bukan dapat 10 juta, tapi uang yang ada malah hilang. Ya, itu tipuan. Nah, disinilah Tuhan Allah itu mau mengatakan, dan melalui pencobaan, godaan yang Tuhan Yesus terima itu, Tuhan Yesus mau menunjukkan, memberikan teladan, jangan gampang-gampang terkecoh untuk kompromi. Sesudah saya mendapat WA itu beberapa saat kemudian, adiknya suster yang kerja di saya itu datang ke rumah dengan tergopoh-gopoh gitu, bahwa dia mau dapat 15 juta kan seneng ya. Dan dia bilang, boleh nggak pinjem? Bilangnya ke dia ngomongnya ke suster ya, bahwa nggak apa-apa, bahwa
pinjam rekening saya untuk supaya uang yang akan dia terima 15 juta itu masuk ke rekening saya dulu gitu. Terus untungnya kan saya udah tahu ya. Artinya bukan saya saja, beberapa teman juga kan mengatakan hati-hati nih gitu ya. Terus saya bilang, oh bukan, saya nggak boleh. Itu tipuan, nanti malah hilang uang kamu. Atau uang saya, soalnya rekeningnya yang mau dipinjam rekening saya ya. Saya bilang, nah itu tipuan. Iblis itu lihai. Hebat dia caranya. Maka dia mengajak kompromi. Aduh, kita nggak usah musuhan. Gampang aja, kamu sembah saya 1 kali, seluruh dunia saya berikan kepada kamu. Enak kan, nggak susah kan? Itu yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh iblis, kuasa kejahatan itu. Dan Tuhan Yesus menolak itu. Karena dia tahu bahwa itu tidak benar. Kekuasaan hanya dipegang oleh Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta itu. Dan dia Allah Sang Pencipta itu pula lah yang menyertai, yang senantiasa memberikan hidup dan kehidupan, bahkan kekuatan untuk bisa bertahan hidup. Pergi. Dan beberapa hari lagi iblis datang dan mengajak, yuk jalan-jalan. Mengajak Yesus itu ke Yerusalem dan di atas hubungan Bait Allah, di atas atap gentengnya Bait Allah gitu ya. Bangunan yang tinggi itu, Tuhan Yesus ditaruh di situ, digandeng ke sana, dan kemudian iblis mengatakan, jatuhkan, kamu kan anak Allah, kamu kan anaknya yang dikasihi. Pasti kalau kamu menjatuhkan diri dari hubungan Bait Allah yang tinggi ini, maka Bapamu yang di surga itu langsung menyuruh malaikat-malaikatnya untuk turun dan membuat kamu itu gak akan sampai kena di tanah. Gak akan kepalamu atau kakimu atau tanganmu itu terantuk batu. Sensasi, bikin heboh, gempar. Ada yang menjatuhkan diri nih dari atas, supaya dilihat orang, anak Allah. Lihat buktinya bahwa memang benar Yesus itu dikasihi dan gak akan jatuh mati. Dan Tuhan Yesus tetap tidak mau. Dan dia mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai. Jelas saya percaya bahwa Bapa saya itu sayang saya. Jelas saya yakin bahwa Bapa saya yang mengutus saya itu tidak pernah meninggalkan saya. Tapi saya tidak mau. Kalau saya harus menunjukkan kepada semua orang supaya orang tahu. Orang mau percaya atau tidak, tapi bahwa saya mau membuktikan bahwa saya punya Bapa yang mengasihi saya. Itu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Ada 3 hal ya tadi ya. Kelaparan, lemah fisik, iblis datang. Lapar kan? Supaya gak lapar, kamu bisa kok. Susah-susah amat sih. Jadiin aja batu itu jadi roti, makan, kenyang. Yang kedua, sembah 1 kali saja, kompromi, jalan kompromi. Gak susah, kamu punya dunia ini. Yesus menolak. Ketiga kali, buktikan bahwa kamu itu anak Allah, supaya semua orang tahu. Iblis tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Bapanya untuk datang ke dunia ini untuk memenangkan manusia, supaya manusia mengikut dia dan mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah itu? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena apa yang dikatakan, dituliskan di sana? Karena demikianlah, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, itu yang dipegangi. Dia tidak akan membiarkan kita binasa.
Sehingga dengan demikian maka terselamatkan. Karena hadirnya dia adalah untuk menyelamatkan. Nah, ada 3 hal tadi. Tuhan Yesus sudah menunjukkan keyakinan percayanya, ketaatannya tidak bisa dialihkan, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan dia tidak mau membuat sensasi, cuman mau membuktikan dia anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi, dalam hidup dan kehidupan kita, tadi kita menyanyikan, saya mau ikut Yesus, ya kan? Walaupun susah sengsara, mau ikut Yesus. Bener enggak? Enggak gampang, nyanyinya gampang. Enggak susah nyanyinya ya. Tapi kenyataan bahwa kita mau mewujudkan walaupun susah, menderita di dalam dunia, aku mau mengikut Yesus katanya. Saya pakai kata-katanya. Sebab seringkali memang cuman katanya. Apa yang kita tunjukkan, kita wujudkan dalam hidup ini bukan ketaatan. Bukan keyakinan iman, percaya, sungguh percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan hidup. Buktinya begini. Saya tidak tahu ya, ini sedikit cerita. Ini kan berkaitan dengan Imlek. Hari pertama kan ngumpul nih ya, semua keponakan semua di rumah. Nah, besoknya saya mau ke rumah orang tua. Terus nih adik saya, keponakan saya ngomong begini. Nggak boleh loh. Hari kedua Cynthia itu nggak boleh mau pajang, mau ke tempat orang. Itu mati. Saya belum pernah dengar tuh hari kedua nggak boleh. Dari dulu saya jalan aja gitu ya. Saya dulu nggak pernah ada larangan seperti itu, kok sekarang boleh. Nah, mereka kan tahu juga Pak Luther. Jadi karena saya dianggapnya, kamu ini memang OCBC. Tahu Bapak Ibu apa artinya OCBC? Singkatan apa? Jadi begini ceritanya. Pada suatu kali ketika itu di Singapura naik taksi. Mau ngomong Mandarin kan nggak bisa. Terus supir taksinya bilang, OCBC, orang Cina bukan Cina. Ya saya akui lah memang. Ya. Nah, oleh sebab itu adik saya mengatakan, coba tanya Pak Luther. Panjanglah Pak Luther WA saya. Yang intinya nggak ada tuh begitu. Sebab hari kedua ternyata Pak Luther pergi jalan kemana-mana. Saya lagi mau salam-salaman kata dia. Jadi nggak ada kan? Satu. Yang kedua masalahnya adalah bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang kedua adalah hari ini harinya, gampang jawabnya. Tapi untuk percaya bahwa hari ini harinya Tuhan ternyata susah. Ada hitungannya. Janganlah coba-coba untuk melanggar hitung-hitungan. Begitu kan seringkali. Itu godaan-godaan, itulah tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Percaya Tuhan atau percaya hitungan? Percaya Tuhan ataukah kita itu percaya bahwa dunia ini menawarkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang Tuhan berikan, anugerahkan? Apakah hidup kekal, mahkota kehidupan yang akan kita terima sebagaimana Kristus Yesus Tuhan itu sudah berkorban di atas kayu salib demi manusia ini hidup yang benar. Itu bisa dibeli dengan apa yang ada di dunia ini? Gak
bisa Bapak Ibu. Hanya Allah, hanya di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan keselamatan, hidup yang sesungguhnya, hidup kekal, kebahagiaan abadi. Dunia tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Sementara kalau Yesus menyembah satu kali saja kepada iblis dan dunia ini akan diberikan, iya bisa. Saya bukannya menyangkali itu. Tapi itu sementara. Oleh sebab itu percaya adalah betul-betul berpegang pada firman-Nya. Immanuel, Allah beserta kita. Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri. Aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Karena aku menyertai kamu. Dan itulah keyakinan yang harus kita pegang dalam hidup ini. Sehingga kita nggak gampang-gampang tergoda. Kita nggak gampang-gampang jatuh dalam pencobaan. Sebab seperti surat Yakobus mengatakan, pencobaan-pencobaan itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Kan sering ya kita dengar, ada itu dihipnotis, dipegang langsung kita nurut. Mulainya dari apa? Omongan kan, yang kita percaya kan. Nanti kalau kamu begini, kamu akan dapat sekian kali lebih lipat dari apa yang kamu punya. Hidup ini, manusia ini, dalam keterbatasan manusia ini, kalau sudah bilang uang, harta, itu matanya hijau. Bukan benar-benar hijau, jadi berubah hijau. Bukan. Tapi artinya bahwa kita itu tergerak, tertarik, terpikat oleh dunia ini, kemilaunya dunia ini. Sehingga kita gampang terpeleset. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah memulai dengan pencobaan itu sebelum dia melakukan tugasnya. Dia sudah merasakan bagaimana iblis itu mencoba untuk memikat dia dan menjatuhkan dia. Tapi tidak bisa. Kalau kita benar-benar percaya, kalau kita benar-benar milik Tuhan, kalau kita benar-benar percaya bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, maka kita juga punya pegangan yang kuat, yang tidak gampang. Saya tidak mengatakan kita nggak mungkin jatuh dalam pencobaan. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Kita masih lemah. Tapi ketika kita bertahan dalam tahan uji, tahan godaan, maka mahkota kemuliaan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Mau pilih mana? Pilih dunia, itu seperti lagu sekolah minggu ya. Dua jalan, yang lebar api, yang sempit glory, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan. Ya. Pilih mana? Oh iya, orang sih maunya yang jalan lebar, yang jalan tol lancar itu. Tapi ujungnya adalah kematian, kecelakaan, kebinasaan. Yesus Kristus Tuhan 40 hari berada di lembah pembinasaan, lembah yang mengerikan dengan iblis yang terus mengikuti dia, yang terus menggoda dia. Tapi menang, keluar dari padang gurun itu dengan kemenangan karena kekuatan Sang Bapa yang mengutus dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, apakah kita perlu takut dalam hidup ini? Iblis ada, memang menggoda terus. Tapi kalau kita punya Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita, maka ku tak gentar. Ya. Aku tidak akan gentar, terus melangkah ke depan. Karena Tuhan beserta kita. Amin.
Terima kasih Ibu Nur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tiba saatnya sekarang saat hening, paduan suara Betaria akan membawakan pujian Dunia Gema dan Bersoraklah. Silakan.
Terima kasih pada paduan suara Betaria yang sudah menyanyi dengan baik, penuh semangat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati paduan suara Betaria. Amin. Tiba saatnya kita akan bangkit berdiri. Om Tante, Opa Oma, Kyung Hee, Gong Si Fa Cai. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan janji iman kita seturut dengan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat juga akan disampaikan oleh Ibu Nur. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Tolong ya Tuhan, biarlah kami mampu untuk mewujud nyatakan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, yang berani, dan sungguh-sungguh menyatakan iman bagi kemuliaan nama Tuhan. Pantang menyerah dan tidak mudah jatuh dalam godaan. Bapa yang mengasihi kami, banyak hal dalam dunia ini yang seringkali lebih menarik dari apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya kami selalu dengar-dengaran dengan kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, Tuhan juga yang memberikan kepada kami, agar sebagai bagian dari warga lanjut usia, namun sebagaimana disebutkan sebagai Betaria, berusia namun tetap ceria, semangat juang, tetap ingin melayani Tuhan dan memancarkan kesetiaan dan sukacita apapun juga yang terjadi dalam hidup ini. Bapak yang mengasihi kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah fisik karena sakit. Biarlah ya Tuhan, Kau sendiri yang menolong dan menopang mereka, sehingga dalam kelemahan fisiknya mereka tidak menjadi goyah iman, tapi tetap percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan yang menopang dan menolong, karena hidup ataupun mati adalah milik Kristus. Bapak, kami teringat akan subur yang darah tingginya naik lagi. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong, sehingga apa yang menjadi sumber kelemahan sehingga darah tinggi ini tensinya naik, Tuhan juga yang akan menopang dan menolongnya, memberikan ketenangan sehingga tidak terpancing emosi, tapi sungguh-sungguh dengan ketenangan yang daripada Tuhan, maka semuanya boleh berjalan dengan baik dan normal. Bapak, kami juga teringat akan mama dari Felicia yang saat ini berada di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menilik, Tuhan yang memakai tangan dokter
untuk memberikan pengobatan yang tepat, sehingga sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan pemulihan, kekuatan, dan kesehatan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kasih dan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Sehingga sungguh Tuhan, Mama dari Felicia boleh merasakan kasih Tuhan melalui anak-anak ataupun keluarga yang mendampingi. Bapa, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun Engkau yang mengerti setiap kami, Engkau juga yang akan menolong. Kami juga mau menyerahkan Tuhan kehidupan bergereja. Biarlah Tuhan juga yang telah menempatkan GKI Perniagaan ini di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat di Indonesia ini. Tuhan juga yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap upaya untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Mampukan kami, pakailah kami, baik majelis jemaat, baik komisi-komisi yang ada, dan setiap pribadi dari kami. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Tuhan juga yang senantiasa boleh memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, oleh karena berkat yang Tuhan nyatakan melalui roh kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, baik yang di pusat ataupun di daerah-daerah. Kami mau menyerahkan semuanya ini Tuhan, hanya dalam tangan kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Syafaat kami yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang kuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu lupa satu hal, ayat hafalan. Ya. Nah, tadi saya bacakan dari 1 Korintus 5, bukan? 1 Korintus 10, iya betul, sorry. 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-13, tapi itu kan panjang. Jadi, saya tidak berikan semuanya, satu bagian saja. Ya. Satu bagian saja, namun saya ingin Bapak Ibu dan saudara itu memahami, tadi kan saya sudah singgung ya ayat itu ya. Pencobaan ada tiga hal yang ada dalam ayat itu. Satu ayat tapi 3 hal. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, bagian yang pertama aja dulu. Ya. Tapi bahwa ada 2 lagi kan. Yang kedua adalah sebab Allah setia. Artinya pencobaan itu bisa terjadi, bisa kita jumpai dalam hidup ini, tapi kita harus yakin bahwa Allah kita, Tuhan kita setia. Dia tidak akan membiarkan kita ini dicobai melebihi kekuatan. Yang ketiga, karena pada waktu kamu dicobai, Dia Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya setiap pencobaan yang kita hadapi, ada Tuhan yang menolong kita sehingga kita kuat ya. Tapi saya hanya bagian pertama saja ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13 bagian yang pertama. Oke? Minggu depan silakan. Ibu Bapak, kita siapkan untuk memberikan persembahan. Dan sebagai ayat pembimbing terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan rela hati
Aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, kami naikkan syukur padamu, sambil kantong persembahan diedarkan. Sekali lagi. Naikkan syukur padamu. Kami kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih. Kami sudah berkumpul di sini bersama-sama teman-teman kami ya Tuhan. Dan terima kasih pula atas firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami memberi persembahan ini melalui tangan-tangan yang tidak baik Tuhan, supaya Tuhan berkati satu persatu dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan juga yang mengelola semua saudara-saudara kami supaya bisa mengatasi semuanya dalam pekerjaan Engkau ya Tuhan. Banyak terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu untuk doa persembahan. Tidak apa-apa. Dan sebagai, silakan duduk Ibu Bapak.
Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Di Dunia Yang Penuh Cemar. Kita nyanyikan bait pertama, 2, 3, 4, 4, 4. Di dunia yang penuh cemar antara sesama bait yang kedua. Hidupmu kita bukan dibaca apakah tiap kita bangkit berdiri, bait ketiga. Hiduplah kita baginya berjiwa teguh. Bimbinglah orang Ya, doa tutup dan berkat akan disampaikan oleh Ibu Nur. Mari kita berdoa. Kami akan mengakhiri kebaktian Getaria hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah, kepada keluarga kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menopang kami, memberikan keberanian percaya, sehingga apapun yang kami jumpai, kami hanya berharap dan bersandar kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Kita saat teduh sejenak.
Amin. Selamat hari Minggu, ibu-ibu, bapak-bapak. Tiba saatnya sekarang Ibu Saihun. Oh, ya, Pak Ketua akan menyampaikan berita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi warta lisan minggu ini pertama ucapan terima kasih untuk pembicara Pendeta Emeritus Nur Wahyuni yang telah menyampaikan firman-Nya. Dan juga ucapan terima kasih kepada Penetua Julius Sylvester yang telah hadir di sekretariat. Kemudian juga ucapan terima kasih untuk liturgos kita Ibu Varianti ya yang telah membawakan puji-pujiannya dengan baik. Kemudian pembicara minggu depan adalah Pendeta Luther Raprap. Pembicara minggu depan Pendeta Luther Raprap. Dan tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Yohanes dengan koordinator Ibu Herawati. Ibu Herawati boleh mempersiapkan ya anggotanya untuk tugas kelompok minggu depan. Kemudian ucapan terima kasih juga untuk paduan suara Petaria ya yang telah menyanyikan lagu-lagunya. Lalu hari ini ada perjamuan kasih dari Ibu Varianti. Ya, perjamuan kasih dari Varianti. Terima kasih Ibu Varianti. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu, kesehatan dan berkatnya melimpah. Kemudian minggu depan ada yang tahu minggu depan bertepatan dengan apa? Cap Gome ya? Waduh, pada ingat ya Cap Gome minggu depan ya. Jadi minggu depan kita ada acara yang cukup menarik ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan datang pada minggu depan. Lalu hari ini yaitu tanggal 29 Januari ulang tahun Jemaat Petaria dari 19 Desember sampai 29 Januari akan kita rayakan hari ini. Jadi silakan Bu Yunatia untuk memimpinnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian. Kyonghi dulu ya. Luar biasa ya, paduan suara juga seragamnya bagus banget. Jadi kita mau merayakan ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 Desember sampai 29 Januari. Kenapa? Bapak Ibu diharapkan tidak keluar dari ruangan karena ada bingkisan dari Bapak Ibu. Ya, nah sementara saya akan meminta beberapa dari yang berulang tahun untuk maju ke depan. Ini ada kurang lebih 13 orang. Ya, bingkisan boleh dibagikan kali ya satu-satu dibagikan di tempat duduknya. Jadi Bapak Ibu duduk saja ya, tidak usah berdiri, nanti bingkisannya akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Nah, yang berulang tahun, dengar ya Bapak Ibu ya, yang berulang tahun tanggal 20 Desember Ibu Heni Johan. Ayo silakan berdiri. Bu Heni Johan, berdiri aja dulu di sini, berdiri di sini dulu semuanya. Lalu yang kedua Pak Gimin, mana tuh Pak Gimin? Tanggal 24 Desember. Lalu Ibu Sutariem, tanggal 26 Desember. Ayo Ibu Sutariem. Lalu tanggal 1 Januari, wah ini hebat nih, luar biasa ya. Ibu Teng Siu Fong. Nah, Ibu Teng Siu Fong ini berulang tahun di usia 103. Datang hari ini? Nggak datang ya, nggak datang. Lalu Ibu Tan Chayen juga 1 Januari. Nggak datang ya? Nggak datang.
Lalu Tung Elis juga 1 Januari juga nggak datang ya. Lalu Pak Tiongki, mana nih Pak Tiongki, 7 Januari. Lalu Ibu Wi Min Chow datang 8 Januari, nggak ada ya. Terus Ibu Ami Kolondam datang nih tanggal 14 Januari. Mari Bu, yuk maju ke depan Ibu Ami. Ya, temenin. Wiwi temenin ya. Lalu Ibu Lani 15 Januari. Ayo Ibu Lani. Ibu Lani di depannya tuh. Udah pindah duduknya ya. Yuk Ibu Lani. Ibu Lani, ayo maju Ibu Lani. Ibu Lani 15 Januari. Ibu Tiong Engni 15 Januari juga. Lalu Ibu Gioklan 20 Januari. Ada datang? Nggak datang ya. Lalu tanggal 21 Januari. Nah, siapa ya? Ibu Angtinio. Mari Ibu. Nah, yang terakhir sebenarnya Bapak Yosef Pranata ya, tanggal 25 Januari, tapi juga tidak datang. Nah, inilah, boleh difoto dulu ini para yang berulang tahun. Apa enggak ini berbaris aja? Berbaris. Lampunya dinyalain ya. Tunggu dulu, duduk berdiri di situ dulu. Kita mau berdoa ya. Minta Ibu Nur boleh mendoakan mereka. Mari Ibu, silakan. Berdiri di sini aja semuanya dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Berdoa. Mari kita berdoa, kita bersama-sama bersyukur untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ya. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan ikut bersama dalam sukacita. Bersyukur dan bersukacita oleh karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun di bulan Desember sampai dengan Januari ini, yaitu Ibu Heni Johan, Pak Kimin, Ibu Sutariem, Ibu Tang Siu Fong, Ibu Cayen, Ibu Elis, Pak Tiongki, Ibu Min Chow, Ibu Ami Kolondam, Ibu Lani, Ibu Engni, Ibu Gioklan, dan Ibu Angtinio. Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau mengenal mereka, dan Engkau juga ya Tuhan, yang terus menyertai dalam sepanjang kehidupannya. Engkau yang mengerti pergumulan mereka, perjuangan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu hanya dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka ketika mereka boleh bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan kami bersukacita bersama sebagai bagian dari warga lansia di GKI Perniagaan ini. Karena kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, berkat dan juga kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita mau nyanyi bersama ya, panjang umurnya, sehat badannya.
Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bangkit berdiri yuk bersama-sama. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, nanti yang berulang tahun boleh dengan Ibu Nur bersama di depan ya, menerima salam ucapan ulang tahun ya. Jadi ikut dengan Ibu Nur bersama-sama di depan pintu ya. Ya, Ibu Nur boleh memimpin. Yuk yang berulang tahun semua ikut dengan Ibu Nur. Nah, sambil kita mempersiapkan diri untuk kemudian pulang, kita nyanyikan lagu Mas Betaria. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia, Betaria ceria. Slide-nya. Sekali lagi. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baka, surya bahagia. Slide-nya tolong. Sabar karya bagi sesama, anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga, teladan berharga, lagi teladan berharga. Sampai ketemu minggu depan ya. Jadi minggu depan kita rayain acara yang spesial ya. Datang semuanya ya Bapak Ibu.
dulu tante. Melayani fasilitasi orang bagus itu masih harus terus semangat. Kita latihan sebentar, saya mau latihan. Ya. Lagunya apa, Pak? Oh, hanya pernah ya? Pernah. Nggak bisa. Ya. Oh, nggak ada itunya. Kita mau nyanyi lagu ini nih. Kapan? Kemana ini? Saya batal terus. Jadi saya jangan nangis, peluk aku aja. Ya.